Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video yang keempat ini saya akan membacakan 10 kesimpulan jurnal yang berkaitan tentang pengantar belajar tasawuf juga, yaitu punya dari Anida Al-Husna. Baik, langsung saja ke yang pertama yang ditulis oleh Dr. Abdul Hadi MAG, yang artinya yang berjudul Pengantar Studi Tasawuf dalam Tradisi Keilmuan Islam, yang diterbitkan tahun 2020. Bahwasanya itu tasawuf itu merupakan disiplin ilmu Islam yang menekankan penyucian jiwa, pengendalian nafsu dan pendekatan batin kepada Allah melalui maqamat dan ahwal. Nah, penelitian ini juga menegaskan bahwasanya tasawuf sejak awal telah menjadi pilar ketiga dalam Islam setelah fikih akidah. Nah, melalui kajian historis, penulis menyimpulkan bahwa mempelajari tasawuf bukan hanya mempelajari teori saja, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai akhlak mulia, zuhud, ikhlas, muraqabah, dan muhasabah sebagai proses pembentukan manusia yang berkepribadian Rabbani. Nah, langsung ke yang kedua, yaitu yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab MA, yaitu tentang relevansi studi tasawuf di era modern. Nah, tasawuf ini menjadi kebutuhan manusia modern yang hidup dalam tekanan materialisme, kompetisi, dan stres psikologis. Nah, ini menyimpulkan bahwa tasawuf itu tidak mengajak manusia lari dari dunia, melainkan menata hati untuk hidup lebih tenang, bijak, dan berorientasi ke akhirat. Nah, konsep-konsep seperti tawakal, ridho, taslim, dan mahabbah terbukti membantu individu itu membangun kesehatan mental dan spiritual. Nah, tasawuf modern ini terbukti relevan dalam pendidikan moral, etika, sosial, dan pembangunan karakter bangsa. Nah, baik, yang ketiga yang ditulis oleh Dr. Hasan Al-Aidrus MSI, yaitu tentang struktur dasar tasawuf, ma'rifah, dan tazkiyatun nafs. Bahwasanya penelitian ini menyimpulkan tasawuf itu terletak pada tazkiyatun nafs yang menjadi prasyarat untuk mencapai ma'rifat. Penulis ini juga menegaskan bahwa perjalanan spiritual ini menuntut disiplin ibadah, riyadhah, zikir, dan konsistensi moral tanpa proses penyucian batin. Nah, tasawuf ini tidak dapat dimainkan sebagai ilmu teoritis belaka. Oleh karena itu, tasawuf harus dipahami sebagai proses praktis, bukan sekedar doktrin saja. Baik, yang keempat yang ditulis oleh Dr. Siti Maryam MAG, yaitu tentang peran tasawuf dalam pembentukan akhlak peserta didik. Nah, tasawuf itu berperan besar dalam pembentukan karakter siswa itu, yaitu melalui mengajarkan kejujuran, kesabaran, rendah hati. Nah, studi ini menyimpulkan bahwa memasukkan konsep tasawuf dalam Islam itu mampu meningkatkan kualitas akhlak, mengurangi perilaku negatif, dan memperkuat motivasi religius peserta didik. Nah, mengurangi juga perilaku negatif dari peserta didik itu. Lanjut yang kelima, yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Saiful Bahri MA, yaitu tentang tasawuf Sunni sebagai landasan dan karakteristik. Nah, tasawuf Sunni ini berakar kuat dalam Al-Quran dan tradisi ulama salaf. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa tasawuf Sunni itu berorientasi pada keseimbangan antara syariat hakikat. Nah, sufi Sunni itu seperti Imam Al-Ghazali, Al-Qushairi, Imam Junaid Al-Baghdadi menegaskan pentingnya kepatuhan syariat sebagai fondasi perjalanan batin. Kesimpulan jurnal ini adalah bahwa tasawuf Sunni merupakan tasawuf
merupakan tasawuf yang moderat, tidak ekstrim, dan mampu menjadi rujukan utama bagi pembelajar pemula yang ingin memahami tasawuf secara mendalam. Yang keenam, yang ditulis oleh Dr. Haji Riza MA, yaitu tentang dimensi psikologis dalam pengantar tasawuf. Nah, di sini itu tasawuf itu memiliki keterkaitan erat dengan psikologis modern ini, terutama dalam aspek pengelolaan emosional. Nah, penguatan makna hidup dan pencarian ketenangan batin. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa banyak konsep-konsep tasawuf seperti tawalli, tahalli, dan tajalli memiliki fungsi terapeutik dalam membantu manusia menghadapi kegelisahan hidup. Nah, dengan tasawuf ini dapat dipandang sebagai disiplin pengembangan diri yang sangat efektif. Jadi yang ketujuh, yang ditulis oleh Dr. Fatur Rahman LCMA tentang epistemologi ilmu tasawuf sebagai sumber dan metodenya. Nah, di sini tasawuf itu memperoleh sumber ilmu dari wahyu dan pengalaman spiritual yang sahih. Nah, metode epistemologi itu tasawuf itu meliputi mujahadah, zikir, muraqabah, dan lain-lain sebagainya. Kesimpulan jurnal ini menegaskan bahwa tasawuf itu adalah salah satu ilmu yang integral dalam khazanah keilmuan Islam. Yang ke-8, yang ditulis oleh Profesor Dr. Ayyumardi Azra GBA, yaitu tentang perkembangan tasawuf di dunia Islam dan Nusantara. Bahwasanya perkembangan tasawuf itu berkembang sangat pesat melalui intelektual, ulama, dan tarekat yang membawa spiritualis itu ke wilayah termasuk di Nusantara ini. Nah, tasawuf di Indonesia ini dikenal sebagai tasawuf amali yang menekankan etika sosial seperti toleransi, harmoni, dan gotong royong gitu. Lanjut ke yang ke-9 yang ditulis oleh Dr. Nurul Fajri MHum tentang pengantar tasawuf dan tantangan pemahaman masyarakat modern. Masih terdapat banyak kesalahpahaman yang menganggap tasawuf sebagai pelayan dari realitas atau praktik yang tidak sesuai syariat. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa kesalahpahaman ini muncul karena kurangnya literasi tasawuf itu sendiri. Bahwasanya jurnal ini juga menyimpulkan bahwa tasawuf sejati justru melahirkan muslim yang disiplin, produktif, dan berakhlak mulia. Baik, kita langsung ke yang terakhir, yaitu kesimpulan jurnal yang terakhir yang ditulis oleh Dr. Muhammad Naufal MSI, yaitu tentang urgensi tasawuf sebagai pengantar studi Islam. Nah, tasawuf merupakan bagian penting dari bangunan keilmuan Islam yang melengkapi aspek akidah, syariah. Nah, tanpa tasawuf ini agama itu akan kehilangan dimensi spiritual dan esensi batinnya. Penulis juga menyimpulkan bahwa mempelajari pengantar tasawuf ini memberikan fondasi kuat bagi ilmuwan Islam yang melengkapi aspek akidah, syariah. Nah, tanpa tasawuf ini agama itu akan kehilangan dimensi spiritual dan esensi batinnya. Penulis juga menyimpulkan bahwa mempelajari pengantar tasawuf ini memberikan fondasi kuat bagi mahasiswa untuk memahami konsep-konsep rohani seperti ikhlas, zuhud, sabar, dan cinta ilahi. Nah, oleh sebab itu, tasawuf itu tidak hanya urusan ahli tarekat, tetapi juga harus dipahami oleh semua muslim ya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.